Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mengobrolin sesuatu yang menarik banget nih. Kita bakal kupas bab 15 dari buku Love-nya Martina Lauchenko. Fokusnya, bagaimana kisah iPhone bisa ngasih gambaran soal siklus adopsi teknologi. Ya, tujuannya biar Anda semua bisa lebih paham gimana sih produk baru itu diterima pasar, tahap demi tahap, dan kenapa penting kenal siapa target di tiap fase. Kita pasti singgung soal kurva adopsi itu ya, yang klasik. Mulai dari inovator, itu sekitar 2,5% lah ya. Betul. Terus ada pengadopsi awal, sekitar 13,5%. Lanjut ke mayoritas awal, 34%, mayoritas akhir juga 34%. Dan terakhir ya, laggard, yang paling belakang kira-kira 16%. Tapi angka ini kasar aja ya. Tentu, sebagai panduan aja. Iya, penting diingat ini cuma panduan, bukan aturan baku. Prosesnya itu bisa makan waktu lama loh. 7, 10 tahun, atau bahkan lebih. Dan jarang banget mulus. Salah satu kesalahan umum nih, biasanya nganggap adopsi bakal cepet banget. Atau salah bidik segmen awal. Oh ya, contohnya gimana tuh? Ada kasus dulu, perusahaan backup online, target awalnya malah ke orang tua, lansia gitu. Ya jelas susah kan, buat berkembang ke pasar yang lebih luas nantinya. Wah, iya juga ya. Oke, kalau gitu mari kita lihat gimana Apple menurut Lauchenko di bab ini pakai pendekatan ini buat iPhone. Contoh klasik banget nih. Ingat nggak peluncuran 2007? iPhone pertama. Oh jelas ingat, harganya itu loh. Nah, itu dia. $599. Mahal banget kan untuk ukuran waktu itu? Banget, itu jelas bukan buat semua orang. Pastinya. Ini nyasar ke para inovator, penggila teknologi sejati, yang nggak masalah keluar duit banyak, kayak tokoh Mike di buku itu, eksklusif banget kesannya. Dan harga segitu tuh bukan cuma buat untung di awal aja ya. Itu semacam sinyal, bangun persepsi kalau ini barang langka, barang keren, punya status. Apple sengaja gitu. Sengaja nggak langsung buat semua orang. Tepat, mereka milih segmennya dengan hati-hati. Terus, beberapa bulan kemudian, ada sedikit penurunan harga jadi $499 plus update OS. Nah, ini mulai membuka pintu buat segmen berikutnya. Para pengadopsi awal. Kalangan teknologi yang lebih luas ya, yang mungkin nunggu sedikit validasi atau harga turun dikit sebelum ikutan. Betul, mereka lihat para inovator udah pakai, udah ada review, harga sedikit lebih masuk akal. Oke, lompatan besarnya terjadi di 2008, iPhone 3G. Wah, ini dia nih titik baliknya. Harganya terjun bebas, jadi $199. Plus, ada deal eksklusif sama AT&T waktu itu. Dan yang paling penting, App Store. betul, App Store diluncurkan. Ini momen krusial buat narik mayoritas awal. Konsumen umum yang lebih pragmatis. Kayak saudara-saudara penulis di buku itu kan? Harga $199 jelas menarik, tapi App Store itu, wah, itu mengubah segalanya. Bukan cuma soal telepon lagi. Jadi, platform ya. Menurut Anda nih, antara harga murah sama App Store, mana yang lebih ngaruh buat narik mayoritas awal waktu itu? Pertanyaan bagus. Dua-duanya penting sih, tapi beda peran ya. Harga murah itu dobrak penghalang finansial jelas. Tapi App Store itu yang ngasih nilai jangka panjang. Bikin ekosistem. Orang jadi lihat, wah ini bisa buat macem-macem nih, bukan cuma teleponan. Jadi kombinasi keduanya ya? Harga terjangkau plus potensi aplikasinya terbatas. Iya, itu yang bikin mayoritas awal tertarik. Mereka lihat manfaatnya lebih dari sekedar perangkat keras murah. Ini langkah cerdas buat bikin ikatan sebelum kejar volume besar. Masuk akal. Nah, untuk sampai ke mayoritas akhir dan laggard, kayak ibu penulis di buku itu, yang mungkin agak gaptek gitu ya, Itu butuh waktu lama banget. bertahun-tahun. Bisa dibilang hampir 1 dekade kan? Evolusi produknya, penyesuaian harga lagi, distribusi yang lebih luas, promosi yang beda lagi. Betul. Sampai akhirnya iPhone X keluar tanpa tombol home itu bisa dibilang mulai kurva adopsi baru lagi buat cara interaksi itu. 10 tahun loh. Gila ya? Lama juga prosesnya. Yang menarik dari analisis Lauchenko ini, dia nekenin banget soal disiplinnya Apple. Disiplin gimana maksudnya? Mereka nggak tergoda buat langsung hajar pasar massal gitu aja. Justru mereka sabar, metodis banget. Mereka sesuaikan semua strateginya. Produknya, harganya. Iya, produk, harga, cara jualnya, lewat TNT dulu kan eksklusif, pesan promosinya, sampai App Store itu tadi, semuanya diatur buat narik segmen berikutnya, satu persatu.
Oke, jadi apa nih relevansinya buat Anda yang dengerin? Memahami dinamika ini yang dibahas di bab 15 itu berguna banget, nggak cuma kalau Anda mau bikin produk. Bisa buat analisis pasar, lihat strategi kompetitor, atau sekedar jadi konsumen yang lebih melek aja lihat tren teknologi. Kenapa sih suatu produk dipasarin begini di waktu A, tapi beda lagi di waktu B? Jadi intinya, kisah iPhone di buku Loft ini ngingetin kita, sukses jangka panjang itu seringkali datang dari pemahaman kurva adopsi. Dan kemampuan buat nargetin segmen yang pas, di waktu yang pas, dengan strategi yang, ya, pas juga, keseluruhan strateginya. Tepat. Dan ini bukan cuma soal fitur produknya aja ya. Bukan. Ini soal semua elemen tadi, harga, pesan, saluran distribusi, ekosistemnya, harus selaras dan berevolusi bareng. Penting juga buat ngerti gimana satu segmen itu ngasih pengaruh ke segmen berikutnya. Kayak efek domino gitu. Adopsi oleh pengadopsi awal itu membuka jalan buat mayoritas awal. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Kalau ada produk atau teknologi baru yang Anda pakai belakangan ini, Anda biasanya masuk di mana? Apakah Anda tipe inovator yang harus punya duluan? Atau mungkin bagian dari mayoritas awal yang nunggu review dulu, atau malah lebih nyaman di mayoritas akhir, pas udah terbukti dan harganya lebih oke. Dan coba pikirin, gimana kecenderungan Anda itu mungkin mempengaruhi cara perusahaan ngomong dan jualan ke Anda. Menarik kan buat direnungkan?